Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Handayani. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penyusunan alat ukur hasil pembelajaran seni budaya ranah psikomotorik. Gitu. Baik, saya akan langsung share screen materi yang ingin saya sampaikan. Oke, share. Oke, teman-teman. Bentar. Nah, ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai seni tari. Bentar. Agaknya ingin saya besarkan agar terlihat lebih. Nah, oke. Seni tari ya. Pada ranah psikomotorik. Untuk psikomotorik ini berkaitan dengan keterampilan dari peserta didik, begitu. Materinya saya ambil dari kelas 7 semester ganjil atau semester 1 tentang ruang, waktu, tenaga pada gerak tari, begitu. Sebenarnya seni tari itu adalah poin-poin yang harus dipelajari siswa SMP dalam buku. Seni budaya itu kan banyak ya, ada seni rupa, seni tari, seni drama, seni musik. Nah, lanjut teman-teman, saya akan menampilkan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah dalam menyusun alat ukur hasil pembelajaran seni budaya ranah psikomotorik. Antara lain, yang pertama itu menentukan kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar ini, kita peroleh dari pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di mana kompetensi inti ini merupakan kompetensi utama atau pegangan utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik setiap jenjang dan mata pelajaran. Yang kedua, tentang kompetensi dasar, merupakan seperangkat sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik. Begitu. Lanjut. Nah, ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Seperti ini teman-teman ya. Lanjut kita ke sini. Seni tari. Menirukan dan meragakan itu tentang psikomotorik, tentang keterampilan dari peserta didik. Jadi peserta didik itu dapat menirukan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Yang kedua, dapat meragakan gerak tari berdasarkan unsur waktu, ruang, dan tenaga. Seperti itu. Jadi antara kompetensi inti dan kompetensi dasar itu harus sinkron. Begitu. Lanjut, langkah kedua ini tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya, ini adalah indikatornya. Begitu. 4.1 itu tentang keterampilan. Nah, itu meragakan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Tenaganya yang kita fokuskan ya. Untuk indikatornya, menirukan gerak ruang tari tradisi berdasarkan unsur tenaga. Nah, tari tradisinya saya mengambil tari tayub, seperti itu, yang berasal dari kabupaten saya sendiri. Terus yang kedua ada macam pengertiannya. Jadi ini adalah materi, ruang, waktu, tenaga pada gerak tari itu adalah materi. Dan ini ada tenaga, saya fokuskan kepada tenaganya. Terus yang ketiga ada indikator. Indikatornya ada ruang, waktu, tenaga pada gerak tari. Ini adalah materi, lantas indikatornya ada intensitas, aksen, atau tekanan, dan kualitas, seperti itu. Lanjut, yang ketiga ada langkah kriteria penilaian psikomotorik. Begitu, psikomotorik. Kriteria penilaian. Lantas harus ada aspek yang dinilai. Begitu. Ini nilainya ada kurang, cukup, baik, sangat baik. Ada skornya sendiri, ada bobot skor nilai. Dan di sini ada materi, ruang, waktu, tenaga pada gerak tari. Yang pertama ada intensitas, aksen atau tekanan, dan kualitas. Seperti itu. Nanti di sini tinggal diisi
bobotnya ada 2, 3, 4, seperti itu. Langkah keempat, menyusun lembar penilaian. Nah, di lembar penilaian itu harus ada yang tersusun. Jadi tidak boleh acak-acakan begitu. Ada nama instrumen, penilaian keterampilan, kurang L ini ya teman-teman. Terus ada identitas instrumen, ada nama, nomor urutan kelas, mata pelajaran, tanggal pengerjaan atau pengisian, petunjuk penggunaan. Nah, kalau petunjuk penggunaan menggunakan kriteria sangat baik, baik, cukup, kurang. Jadi berbeda dengan ranah yang afektif ya ini. Ini lebih sama ke ranah yang kognitif untuk petunjuk penggunaannya, begitu. Atau menggunakan kriterianya. Terus keterangan penilaian, sangat baik, itu bobotnya 4, apabila memperoleh skor 3,20, nah segala macamnya. Nah, di sini tuh, sampai yang ini, baik, cukup, kurang, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini petunjuk penghitungan skor. Rumus penghitungan skor, nilai akhir, total peroleh skor, terus per total perolehan maksimum dikalikan 4. Seperti itu. Nah, nanti dapatnya yang 4,00, 3,20, seperti itu. Nah, untuk keterangannya, nilai A itu 90-100 sangat baik, B 829 baik, seperti itu. Sampai nilai D kurang dari 70, ini nilainya. Begitu. Lanjut. Nah, kalau langkah kelima itu tentang contoh soal psikomotorik. Aspek yang dinilai dari tenaga. Kan tadi saya memfokuskan tenaga dari gerakan tari tayub, misalkan nih. Terus penguasaan gerak tari, intensitasnya bagaimana, aksen atau tekanannya bagaimana, kualitas dari gerak tarinya bagaimana, dan penghayatan gerak tarinya bagaimana, seperti itu. Jadi penilaian skornya ada bobotnya 1, 2, 3, dan 4, perolehan skornya berapa, terus totalnya nanti berapa, seperti itu. Jadi ini yang harus dinilai dalam ranah psikomotorik atau keterampilan dari siswa. Begitu. Sudah? Mungkin akan saya sampaikan bagaimana penilaiannya ya. Bagaimana menilai apa? Cara untuk menilai. Oke. Hasil maksimum, nilai akhir dong, nilai akhir sama dengan gitu. Bentar, sama dengan skor, jumlah skor dibagi skor maksimum, terus dikali 4. Nah, seperti itu. Misalkan ini, bentar. Nah, sekali ini kita mendapatkan 4 semua nih. 4, kita centang 4 semua. 4 dikali 5 ada 20. Ya kan? 20. Terus jumlah skor maksimumnya juga 20, dibagi 20 juga. Pantas dikali 4. Sama dengan jawabannya 4,00. Jadi nilai dia nanti ada di berapa? 100. Ini. Bentar. Ini di sini. Nah, tuh 4,00 berarti 100. Sangat baik. Saya cukupkan teman-teman dari materi yang saya sampaikan ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, salah ucap, dan materi yang kurang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.